Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum inokulasi kuman pada media biokimia ini diantaranya 1. Lampu spiritus, kedua, korek api, ketiga, jarum ose tusuk dan jarum ose bulat, keempat, tabung reaksi yang berisi kuman sebagai sampel yang akan kita tanam, dan kelima, rak tabung media biokimia yang berisi media glukosa, media laktosa, media motil agar, media simon sitrat agar, dan media TSIA atau triple sugar iron agar. Cara kerja dari praktikum ini adalah: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, nyalakan lampu spiritus menggunakan korek api. Kemudian, panaskan jarum ose hingga merah membara. Dinginkan jarum ose dengan diangin-anginkan secara perlahan agar bakteri yang akan kita ambil dan tanam tidak mati karena jarum ose masih terlalu panas. Kemudian, ambil tabung reaksi yang berisi kuman, peganglah menggunakan tangan kiri, dan bukalah kapas penutup tabung menggunakan jari kelingking tangan kanan. Panaskan mulut tabung reaksi yang berisi sampel kuman pada spiritus untuk proses sterilisasi. Ambil dan masukkan sampel kuman pada tabung media biokimia dengan ketentuan sebagai berikut. Media glukosa dan media laktosa dicelup menggunakan jarum ose bulat. Media motil agar ditusuk menggunakan jarum ose tusuk. Media simon sitrat agar digores ditusuk menggunakan jarum ose tusuk. Dan yang terakhir, media TSIA atau triple sugar iron agar digores ditusuk menggunakan jarum ose tusuk. Untuk tiap-tiap proses pengambilan kuman dari tabung sampel dan penanaman kuman pada media biokimia, jarum ose, mulut tabung reaksi untuk sampel kuman, dan media harus selalu dipanaskan pada lampu spiritus untuk proses sterilisasi dan mencegah kontaminan dari luar. Kemudian, simpan rak tabung berisi media biokimia yang telah kita tanam kuman pada inkubator dengan settingan suhu dan waktu tertentu. Amati perubahan warna dan ketersediaan gelembung gas untuk menyatakan hasilnya. Baik teman-teman, selanjutnya praktikum yang akan kita lakukan adalah inokulasi kuman pada udara atau ruangan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah bakteri yang terdapat dalam ruangan. Bahan yang kita butuhkan adalah media Na atau nutrien agar. Alat yang kita butuhkan adalah koloni counter dan spidol hitam permanen. Cara kerja dari praktikum ini, pertama, letakkan media Na dengan posisi cawan Petri terbuka pada ruangan yang ingin kita periksa. Ruangan yang diletakkan media Na tidak boleh terdapat aktivitas apapun atau harus steril dari segala aktivitas. Diamkan media pada ruangan selama 30 menit.
Setelah 30 menit, tutup kembali cawan Petri dan masukkan ke inkubator dengan settingan suhu dan waktu tertentu. Setelah mencapai suhu dan waktu yang optimum, keluarkan sampel dari inkubator. Hitunglah jumlah bakteri menggunakan koloni counter dan spidol sebagai penandanya. Hasil positif pada media Na ditunjukkan dengan adanya titik atau bulatan putih pada cawan Petri sebagai media kuman. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum inokulasi bakteri pada media padat. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pertama lampu spiritus, kemudian korek api, media tanam atau cawan Petri, kemudian oase atau jarum oase tusuk dan oase bulat, kemudian rak tabung yang sudah berisi media positif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langkah kerjanya. Pertama, nyalakan lampu spiritus terlebih dahulu. Kemudian panaskan oase tusuk atau oase bulat yang akan kita gunakan untuk mengambil bakteri yang sudah positif. Sesuaikan penggunaan oase jarum dan oase tusuk dengan media yang akan kita gunakan. Seandainya kita menggunakan media cair, maka oase yang kita gunakan adalah oase bulat. Seandainya media bakteri yang kita gunakan adalah berupa padatan, maka yang kita gunakan adalah oase tusuk atau jarum oase. Panaskan hingga terlihat merah membara, kemudian dingin-dinginkan dulu atau diangin-anginkan. Selanjutnya ambil bakteri dengan hati-hati. Panaskan tabung bakteri dalam oase terlebih dahulu dalam spiritus. Ambil bakteri yang sudah positif, kemudian tanam pada cawan Petri atau media yang akan kita gunakan dalam penanaman bakteri. Lakukan goresan sesuai dengan area pada cawan Petri. Jika sudah, tutup cawan Petri dengan hati-hati. Kemudian nanti akan kita masukkan dalam inkubator sesuai dengan settingan suhu dan waktu tertentu untuk dilakukan pengamatan ada tidaknya bakteri pada media yang kita tanam. Baik teman-teman, praktikum selanjutnya yang akan kita lakukan adalah inokulasi kuman pada media laktosa broad single dan double. Tujuan dari praktikum ini adalah melakukan penanaman atau inokulasi kuman pada media laktosa broad single dan double. Alat-alat yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah pertama, lampu spiritus, korek api, pipet, dan tabung reaksi untuk sampel yang telah berisi media laktosa broad single dan double. Adapun bahan dalam praktikum ini adalah sampel air, baik air kemasan, air mineral, air pam maupun sampel air kotor. Cara kerja dari praktikum ini adalah pertama, nyalakan lampu spiritus menggunakan korek api. Panaskan ujung pipet pada spiritus dan ambil sampel air menggunakan ujung pipet. Panaskan mulut tabung reaksi media laktosa broad single dan double
pada spiritus. Lakukan proses ini untuk setiap kali pengisian sampel air pada tabung reaksi media. Masukkan sampel air pada tabung reaksi menggunakan pipet dengan volume 10 ml pada 3 tabung pertama yang merupakan media laktosa broth double, 1 ml pada 3 tabung kedua yang merupakan media laktosa broth single, dan 0,1 ml pada 3 tabung ketiga yang merupakan media laktosa broth single. Letakkan tabung reaksi yang telah berisi sampel pada inkubator dengan settingan suhu dan waktu tertentu. Lakukan pengamatan terhadap perubahan warna dan ketersediaan gas pada tabung media. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dari merah menjadi kuning dan timbul gelembung gas. Baik teman-teman, setelah kita melakukan proses inokulasi kuman pada media laktosa broth single dan double, maka praktikum selanjutnya yang akan kita lakukan adalah inokulasi kuman pada media BGLB atau Brilliant Green Lactosa Bilbroth. Tujuan dari praktikum ini adalah melakukan penanaman atau inokulasi kuman pada media BGLB sebagai tahapan lanjutan dari proses inokulasi kuman pada media laktosa broth single dan double. Adapun alat-alat yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah pertama, lampu spiritus, korek api, jarum ose bulat karena sampel kuman kita berbentuk cair dalam media laktosa broth single dan double. Kemudian tabung reaksi media laktosa broth single dan double yang telah positif kuman ditunjukkan dengan adanya perubahan warna merah menjadi kuning dan jika dikocok terlihat gelembung gas atau gelembung udara. Serta yang terakhir kita butuhkan adalah tabung reaksi media BGLB yang berwarna hijau terang. Adapun cara kerja dari praktikum ini adalah pertama, nyalakan lampu spiritus menggunakan korek api. Yang kedua, panaskan jarum ose bulat hingga merah membara, kemudian angin-anginkan terlebih dahulu agar kuman tidak mati karena jarum ose masih terlalu panas. Selanjutnya, panaskan mulut tabung reaksi media laktosa broth single dan double pada lampu spiritus dan celupkan jarum ose sebanyak 1 kali celupan. Masukkan jarum ose ke dalam media BGLB, kemudian panaskan ujung mulut tabung reaksi media BGLB pada lampu spiritus dan tutup dengan kapas. Masukkan dalam inkubator dengan settingan suhu dan waktu tertentu. Lakukan pengamatan terhadap perubahan warna dan ketersediaan gas pada tabung reaksi media BGLB. Hasil positif tabung reaksi media BGLB ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dari hijau terang berubah menjadi hijau keruh dan timbul gelembung gas. Tetapi, jika hanya timbul gelembung gas, tetap hasilnya dilaporkan positif. Tabung reaksi media BGLB yang menunjukkan hasil positif selanjutnya dibaca dengan tabel MPN. Baik teman-teman, setelah semua proses inokulasi kuman selesai, kita akan melakukan proses inkubasi pada inkubator dengan settingan suhu dan waktu tertentu. Yang akan kita masukkan pada inkubator adalah semua kuman yang telah kita inokulasi pada berbagai media.